Om Swastiastu, pemirsa yang terkasih dimanapun berada. Saya berhadapan dengan anak-anak SD yang cerdas-cerdas ini. Selalu kedua anak ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggelitik begitu. Tapi sebelum saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang dilakukan, maka sebaiknya mari kita bersama-sama berdoa dulu. Ambil sikap amusti karena Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Guru Wiya Nama Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melindungi kita semua. Baik, anak-anak, mungkin silakan perkenalkan namanya dulu, apa yang ingin ditanyakan sama Pak Mau. Saya Andra, kelas 1 kelas 2B, sekolah di SD 1 Cakra Negara. Pertanyaannya saya, bisa nggak manusia menjadi burung gagak setelah mati? Saya Budi Ariana, sekolah di SD 17 kelas 3. Saya pertanyaannya, Pak Mangku, bisa nggak kalau orang sudah meninggal lagi investasi? Ya. Jadi kedua pertanyaan ini sangat bagus. Yang satu, bisa enggak manusia jadi kalau setelah mati menjadi seekor burung gagak? Dan yang pertanyaan kedua, bisa enggak manusia setelah mati itu menjadi seekor sapi? Ini rupanya erat kaitannya dengan reinkarnasi. Anak-anak tahu enggak reinkarnasi? Yaitu kelahiran kembali. Nah, manusia itu sesungguhnya kita ini lahir berulang-ulang kali. Nah, Bapak akan jawab pertanyaan tadi. Dikisahkan Resi Narada ini adalah resi yang sangat bakti sekali kepada Dewa Wisnu. Sehingga Resi Narada dia berpikirnya begini, kenapa masih banyak manusia-manusia yang tidak baik di dunia ini? Padahal Dewa Wisnu itu mampu untuk menjadikan orang-orang ini sangat baik. Saya akan coba cari Dewa Wisnu. Langsung dia mencari Dewa Wisnu, yaitu Dyai Kunta. Dia bilang, Dewa Wisnu, kenapa tidak diubah orang-orang yang jelek itu supaya menjadi baik? Kok tidak dipelihara akhlaknya, budi pekertinya? Dewa Wisnu dia begini, dia bilang, coba Resi Narada, kamu turun ke dunia ini, nanti kamu lihat di tengah hutan ada burung gagak di sana. Kamu ucapkan kata-kata ini, Gowinda 3 kali. Setelah itu apa yang akan terjadi, laporkan pada saya. Langsung dia Resi Narada ini turun, dan pada saat di tengah hutan itu dia menemukan burung gagak. Dia ucapkan kata-kata itu, Gowinda itu 3 kali. Akhirnya pada saat itu burung gagak itu mati. Nah, karena dia burung gagak itu mati, maka Resi Narada ini kembali, yaitu menuju Dewa Wisnu. Dia ceritakan itu. Dewa Wisnu lagi memerintahkan, kalau memang begitu adanya, sekarang kamu coba. Nanti jalan yang tadi kamu lewati, kamu akan menemukan yaitu seekor kakak tua katanya. Lakukan yang sama. Nah, begitu dia temukan itu, dia ucapkan sesuai dengan sabdanya Dewa Wisnu itu, maka pada saat itu lagi mati burung kakak tua itu. Dia semakin takut. Lari lagi dia menuju Dewa Wisnu. Dewa Wisnu pada saat itu dia berkata begini, sekali kamu coba sekarang, kamu nanti akan menemukan seekor sapi itu adalah milik Brahmana atau resi. Lakukanlah hal itu. Wah,
dia takut sekali kalau saya lakukan ini nanti mati sapi itu, saya dikutuk oleh resi itu. Akhirnya dia bilang tidak mau, tetapi Dewa Wisnu tetap membujuk. Akhirnya dia kembali. Nah, kembali begitu dia ucapkan itu, sabdanya Dewa Wisnu itu, ternyata sapinya orang juga mati. Wah, langsung dia lari. Dewa Wisnu, sekarang saya tidak berani lagi. Banyak dosa saya yang saya alami kalau terus-terus begini. Dan saya takut dikutuk. Karena itu mohon izin, saya tidak melakukan lagi. Akhirnya Dewa Wisnu pada saat itu, dia membujuk dengan segala cara. Dan dia katakan, kalau sampai terjadi lagi, sapi itu mati, terulang kembali ini, kamu tidak usah memujaku. Kau tidak usah percaya kepadaku lagi, katanya Dewa Wisnu. Akhirnya berjalan dia, sekarang temui. Di sana ada bayi yang baru lahir, anak seorang raja katanya. Dia sudah ketuk-ketuk dia. Wah, kalau ini saya ucapkan nanti, kalau pangeran itu mati, jelas saya di samping dosa, saya juga dipukuli di sana. Tetapi kalau kita tidak jalankan, ini adalah perintah Dewa Wisnu. Akhirnya dia maju mundur maju, akhirnya sampailah dia itu di kediaman itu. Dia berkata demikian, sudah sampai di kerajaan. Wih, raja itu menyambut dengan baik. Waduh, Resi Agung Narada, syukur bisa datang, berkatilah pangeran kami ini, anak kami ini. Dia sudah ketuk-ketuk. Kalau ini diucapkan, apa tidak mati lagi katanya. Tapi dia paksa ucapkan di sana. Bu Indah 3 kali dibilang pada saat itu, tiba-tiba ada kemujizatan. Pangeran yang kecil, bayi yang baru lahir itu, dia berkata begini, terima kasih Resi Narada. Dulu saya waktu jadi burung gagak, kau datang, kau memberikan upah desa, sehingga saya berubah menjadi burung kakak tua. Begitu pada saat jadi burung kakak tua, saya berubah menjadi seekor sapi yang tidak pernah melakukan kejahatan, yang tidak pernah merusak. Pada saat itu, kau juga datang memberikan upah desa. Dan akibat kesucianmu, kebaikanmu, maka sekarang saya menjadi pangeran. Saya menjadi manusia. Nah, ini anak-anak, akhirnya kalau kita mati ini sebagai manusia, kita berganti badan kasar kita ini. Kalau baik, bisa nanti kita jadi manusia yang ganteng, yang kaya, yang tampan, cantik kalau wanita. Tapi kalau hidup ini kita isi dengan kejahatan, mencuri, mencaci maki, menghina, apalagi membunuh, maka kelahiran kita akan datang bisa menjadi binatang buas, seperti buaya, seperti harimau. Nah, maka daripada itu, kewajiban kita harus melakukan perbuatan, berbicara, berpikir, berkata yang baik. Nah, itu yang dilakukan. Jadi, bisa saja setelah mati seperti itu, tergantung dari perbuatan kita. Cukup puas? Ada yang disampaikan lagi? Nah, ini kebetulan Pak Mangku masih ada tugas moderasi beragama. Ini cukup sekian dulu. Terima kasih pertanyaannya. Kumpulkan dulu pertanyaannya. Besok-besok tanya lagi sama Pak Mangku ya. Ya, pemirsa yang terkasih dimanapun berada, dari sejak kecil begini sudah taat sekali orang ini, sembahyang, rajin bertanya tentang agama, luar biasa. Untuk itu, mari kita aturkan pramasanti kepada pemirsa. Om Santi Santi Santi.